Washington News and Talk. Dengan Pak Purbaya yang akan memanggil anak bangsa atau hacker-hacker anak bangsa ini untuk menjadi salah satu garda depan dalam menjaga dan meningkatkan keamanan Cortex ini. Gimana menanggapi atau mencermati terkait dengan ini, Pak Alphonse? Selamat siang, pendengar Sinta. Selamat siang. Ya, ini tindakan yang baik lah. Jadi memang melibatkan masyarakat umum, ada peretas, hacker untuk ikut memeriksa ya, ada cross check. Cuman perlu diperhatikan, ini prosesnya di mana? Maksudnya begini, apakah Cortex ini sudah final, sudah finish produk atau produk yang belum finish gitu loh. Jadi kalau misalnya Cortex ini sudah finish produk, lalu minta hacker atau pentest untuk mengetes, itu salah satu tindakan yang benar dan bijak untuk dilakukan. Tetapi kalau Cortex-nya masih belum finish, jadi misalnya masih belum disempurnakan, ada coding-codingnya masih disempurnakan atau apa, rasanya kalau minta hacker ya kurang tepat. Hacker kan bukan programmer gitu loh. Jadi kita mesti lihat konteksnya. Kalau misalnya assume Cortex ini sudah finish produk, sudah jadi, sudah selesai gitu ya, lalu diperiksa supaya nggak bocor, silakan pakai hacker, saya setuju. Tapi kalau misalnya program Cortex-nya sendiri baru 80%, baru 70%, belum finish, masih alpha, masih beta version, saya bilang jangan dulu. Kalau bisa pertasnya, hackernya, kalau bisa pas Cortex-nya udah selesai, ya kan udah jadi finish product, baru kita minta dari masyarakat dan pertas untuk mencoba ikut mengamankan. Kira-kira itu pandangannya, Kak. Terkait dengan nilai yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Purbaya ya, dari 30 sekarang sudah menjadi 95 plus, mendapatkan nilai A plus untuk security Cortex untuk saat ini. Ini menurutnya Pak Alphonse bagaimana, Pak? Apakah memang untuk saat ini sistem keamanan di Cortex sendiri ini sudah cukup bagus? Di security itu ada namanya security is a process gitu. Security is not a product. Jadi kamu nggak bisa beli security, tetapi kamu harus menjalani ini sebagai satu proses. Mungkin hari ini dikatakan nilainya bagus, udah aman. Tapi dengan perkembangan waktu ditemukan kelemahan baru, celah keamanan baru, itu akan jadi lemah lagi gitu loh. Jadi ingat, security is a process, it's not a product. Jadi kalau hari ini kamu bilang aman, tidak ada jaminan bahwa minggu depan, bulan depan pasti aman. Jadi itu yang perlu menjadi catatan. Berarti akan bisa berubah-berubah sering berjalannya waktu. Dan kalau melihat terkait dengan itu, terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya jangankan Cortex, kita lihat saja program Facebook, program Google Maps atau apa. Sampai hari ini kan selalu diupdate untuk selalu disempurnakan kan. Yeah. Karena memang namanya software itu selalu akan ditemukan kelemahan dan selalu ditambal. Jadi harap dari Kementerian Keuangan timnya siap bahwa lu sekali jalanin satu program, namanya program itu harus di-maintain, harus dicari, nanti akan diketemukan ini kelemahannya ini, lalu segera ditutup. Nah langsung tutup, lalu bulan depan ketemu lagi kelemahan lagi, tutup lagi. Itu kan yang terjadi dengan kita pakai handphone, kita selalu update aplikasinya, kita mau pakai Microsoft yang udah profesional, itu kan mereka event yang udah jago pun selalu mengupdate diri kan, dan itu merupakan satu proses. Jadi nggak ada tuh ceritanya hari ini udah aman, udah pasti aman, nggak ada. Itu software itu nggak begitu cara kerjanya. Nah apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tim dari Kemenkeu ini yang selalu memantau. Jadi kalau ada kelemahan selalu segera ditutupi, ada masalah selalu dipantau. Misalnya ada taruh server ini koneksi ke Telkom atau kemana kurang bagus ya kan, ya carilah alternatifnya, data center yang apa, lalu dia dari bebannya pakai cloud, sesuaikan dengan bebannya. Misalnya udah bisa melayani 100.000 orang nih, tahu-tahu 200.000 orang, wah harus bisa menyesuaikan diri sistemnya. Kalau 200.000 orang, servernya langsung ditambah kapasitasnya, kira-kira seperti itu, Kak. Berarti memang pemerintah harus dinamis dalam menanggapi setiap mungkin kendala-kendala atau tantangan yang di depan. Tapi kalau pemerintah juga menyampaikan bahwa data Cortex ini nanti menyampaikan ya kebocoran data tidak akan terulang lagi, Pak.
Dan dalam dunia siber yang sekarang ini atau mungkin tadi disampaikan ya sifatnya dinamis, apakah mungkin ini bisa memberikan jaminan kepada kita? Enggak, ini agak lucu sih ya. Jadi begini, data bocor di internet itu bukan kayak ban bocor gitu loh. Jangan kita beranggapan bahwa kalau data bocor selalu kayak ban bocor. Kalau ban bocor ditambal kan udah selesai, nih banyak nggak bocor lagi gitu kan. Data kalau bocor itu ada hukumnya, Kak. Once it is in the internet, it is there forever. Sekali data kamu bocor itu di sana selamanya gitu loh. Buktinya apa? Sekarang data pemegang pajak, data KTP, NPWP, data wajib pajak, alamatnya, nomor NPWP itu sudah beredar gitu loh, dan sudah dieksploitasi gitu loh. Dan banyak orang menjadi korban penipuan karena penipuan memasukkan sebagai petugas pajak. Hal itu yang patut menjadi perhatian dari Departemen Keuangan. Ayo dong, jangan diem aja gitu loh. Jangan bilang bahwa dengan Cortex ini terus sudah selesai. Enggak, yang udah bocor kamu tanggung jawab juga dong gitu loh. Kasihan masyarakat. Jangan bilang ini udah Cortex ini udah aman nih. Terus yang dulu gimana? Nggak apa-apa. Ya gila itu kan. Data udah bocor ya bocor selamanya gitu loh. Paling yang nggak bocor lagi ya data yang sekarang aja, yang data baru yang akan masuk. Tapi data pemegang pajak, NPWP, nama alamat segala macam itu bocor gitu loh. Itu perlu kita sadari. Dan itu tidak bisa dipulihkan, Pak Alphonse. Itu nggak bisa dibatalkan. Sekali data, kamu ada orang upload gambar tidak senonoh ke internet gitu ya, lalu udah di backup sama semua komputer lain gitu, dia batalkan, dia delete postingnya. Tetap aja gambar tidak senonoh itu sudah ada. Itu maksudnya. Jadi data sekali bocor, orang udah dijual di internet, orang sekali copy, kamu mau batalkan gimana? Itu udah ada di sana selamanya gitu loh, Kak. Oke. Tapi kalau sejauh ini ya Pak ya, keterlibatan terkait dengan hacker ini memang bisa membantu pemerintah memperkuat sistem keamanan siber nasional kita, terutama dari Cortex ini sendiri. Meskipun tadi sudah disampaikan ya, kalau misalkan sistemnya sudah sempurna mungkin bisa, tapi kalau misalkan belum sempurna tadi berarti memang bukan wilayahnya hacker ini dong. Jadi kalau programnya sudah jadi, hackernya silakan lihat celah keamanan di mana. Kalau programnya belum jadi, hackernya masa disuruh programming, kan lucu. Hacker itu ibaratnya di bola itu kayak penyerang, kayak Ronaldo, kayak Messi gitu. Kalau orang bikin software itu tuh kayak satu tim keseluruhan yang mengelola satu lapangan pertahanan gitu loh. Jadi kalau kamu Ronaldo sama Messi, kamu suruh jadi kiper ya nggak bisa gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, ada Pak Agung ya di Jakarta Selatan mau berbincang juga dengan kita Pak. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Pak Agung, selamat sore Pak. Iya Mbak, selamat sore dan Pak Alphonse, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Iya, kita kan tahu bahwa Pak Agung terputus ya Pak Agung ya. Pak Agung bisa menelpon kembali El Sinta mungkin di 0215869.000 atau mungkin pendengar yang lain juga bisa bergabung dengan perbincangan kita kali ini. Ada Pak Ridwan ya di Kalimantan Timur nih. Pak Ridwan, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya. Ini ketemu sama Om Alphonse nih, ya, masalah Cortex Security. Silakan Pak. Om Alphonse, salam sehat ya. Pokoknya aku terus nih nunggu kayak Om Alphonse nih yang mengedukasi kita gitu kan. Meskipun dengan keterbatasan saya gitu kan. Kalau masalah Cortex, Om Alphonse, Mbak, itu kan ada website, ya kan, security-nya atau cookie atau website yang. Halo? Iya, silakan Pak Ridwan, masih menyimak. Atau cookie yang membuat kita teks dan gambar gitu kan. Nah, di situ disediakan kan oleh saya memakai Chrome, atau Chrome itu ada browsernya di situ kan. Browser itu kan melindungi orang, korporasi dan banyak orang gitu kan. Ketika saya hidupkan security-nya yang dibuatkan oleh Chrome itu, DNS-nya situ kan ada yang kuat tuh, misalnya kuat 9.9.9 gitu, atau cloud-nya 1.1 gitu kan. Atau
public DNS Google, Google public DNS gitu kan. Nah itu kan yang sudah ada terpasang di situ mau Alphonse kan beda lagi nih kan. Kalau website itu kan boleh dia memeriksa keuangan gitu, pembayaran gitu kan. Kalau di Cloud itu kan jelas di situ gitu. Nah apakah itu juga kita tanpa membuat sandi, ternyata di situ kan bisa bocor. Kalau kita periksa itu kan banyak sekali yang kita centang-centang gitu. Saya pernah jebol tuh sandi saya gitu kan. Nah itu kita tidak menyalahkan itu karena memang aplikasi browsernya ada di situ di pembayaran gitu untuk pribadi kita. Tadi yang saya katakan cloudnya ya kan, bilang Om Alphonse juga gitu kan. Sedangkan aplikasi itu kan melindungi pribadi orang dan banyak orang gitu kan. Nah melindungi ini kan banyak gitu kan. Nah harusnya kita dijelaskan lah tentang hal-hal seperti ini gitu kan. Nah karena aplikasi itu kita tidak download dan ada tentang pembayaran keuangan di website itu gitu. Terima kasih, salam sehat. Ya terima kasih Pak Ridwan ya atas komentarnya. Bisa ditanggapi Pak Alphonse? Ya, kalau di sisi user mungkin kita bertanggung jawab untuk mengamankan perangkat kita, baik di komputer maupun browsernya. Yang tadi Bapak bilang itu mungkin pakai Cloudflare ya, 1111 atau pakai DNS khusus atau pakai ini. Nah kalau Cortex ini servernya di sisi Kemenkeu. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola, karena kita sebagai wajib pajak, kita yang setor data. Kita masukin ini bukti penjualan ini, pajaknya ini, gaji ini, pajaknya segini gini masuk. Nah seluruh Indonesia orang datanya dikelola oleh Kemenkeu. Nah Kemenkeu ini tanggung jawabnya sangat besar dan mereka harus selalu mengawasi. Hal itulah yang memang diusahakan oleh Pak Menteri ya, bahwa kalau ada hacker ikut nyawal silakan, kita dengan senang hati gitu. Tapi ya Cortex-nya pastikan dulu itu 100% finish belum, atau malah belum. Kalau misalnya belum selesai, kalau suruh hacker yang ngurusin kayaknya kurang tepat deh. Itu bukan bidangnya hacker gitu. Itu bidangnya programmer seperti tadi ya Pak Alphonse ya? Ya betul. Itu bidang pembuatan program dan itu melibatkan banyak pihak dan banyak disiplin ya. Oke. Berarti kalau misalkan hacker untuk dipanggil diuji sistem itu apakah hal yang tepat Pak? Untuk menguji sistem secara keseluruhan boleh. Untuk menguji keamanan server dari peretasan silakan. Itu memang perlu dilakukan. Ada penetration testing gitu. Tapi waktu building application itu beda. Kalau building application kan hacker kerjanya bukan building application gitu. Nah kelihatannya kalau saya lihat nih Cortex ini belum 100% jadi gitu loh. Nah jadi kalau belum 100% jadi, lalu suruh hacker yang terlibat untuk melihat aplikasi yang sudah jadi, rasanya nanti redundant gitu loh. Nah mungkin langkahnya disempurnakan dulu gitu loh. Kalau melihat Cortex sekarang, menurut pandangannya Pak Alphonse sendiri, seperti apa sih Pak? Karena sempat disinggung juga ya, sepertinya belum jadi seperti itu. Saya tidak bisa berkomentar banyak, tetapi saya memiliki harapan yang sangat positif lah terhadap Pak Purbaya. Bahwa beliau memiliki approach yang berbeda, yang kita benar-benar berharap ya ini bisa membaik, dan kita dengan senang hati akan mendukung. Silakan, apa yang bisa dibantu masyarakat Indonesia pasti mendukung. Saya sebagai pribadi jika diminta pasti akan mendukung. Jadi itu yang kita inginkan. Apa yang sudah terjadi, kita nggak perlu menangisi susu yang sudah tumpah. Tapi kalau ada pelanggaran atau apa, silakan ditindak. Minta pihak yang ini dilihat prosesnya bagaimana, ini barang semahal ini kok bisa jadinya amburadul gini. Tapi itu silakan dilihat prosesnya. Itu yang kita sarankan. Oke. Sebenarnya tantangan terbesar kita ya Pak ya dalam menjaga keamanan data publik di sistem seperti Cortex itu apa sih Pak? Tantangan terbesarnya sebenarnya kesadaran dari pengelola data. Jadi teknik pengelolaan data itu sebenarnya harus tersebar dan semua ada orang IT harusnya tahu gampang. Selalu kita bilang ini ISO 27001, 27701, ada HIIPA, ada NIST dan PCI DSS. Yang susah itu bukan mengetahui caranya.
Yang susah itu adalah bagaimana caranya supaya kita disiplin menjalankannya, itu yang susah. Jadi kita mengamankan satu server, mengamankan perangkat kita, itu ibaratnya kita diet. Kita tahu nih ya, kita supaya langsing ini nggak boleh terlalu banyak makan karbo, kalau bisa nggak makan malam, kurangi manis-manis atau apa. Kita 2 minggu bisa, pas lagi niat diet kan. Tapi udah 2 bulan, balik lagi ke kebiasaan lama kan, digendut lagi. Sama seperti security ini, kita harus mengubah kebiasaan. Jadi pengelola servernya harus mengubah kebiasaan, supaya mereka disiplin. Oh, ada celaka mana baru, segera tambal. Ada masalah ini, segera tambal. Ada lagi ramai, segera dialihkan atau dijaga. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti perlu gerakan dan juga antisipasi yang dinamis dari pemerintah untuk terus memastikan apakah ada hal yang perlu dievaluasi dari sistem-sistem yang kita miliki, sistem security yang kita miliki. Seperti itu ya Pak Alfons ya? Betul. Oke, lantas kedepannya langkah yang mungkin dilakukan pemerintah langkah yang mungkin dilakukan pemerintah yang sebaiknya diambil untuk memastikan sistem-sistem digital layanan publik ini tidak rentan terhadap serangan siber seperti apa Pak? Apakah memang tadi cukup untuk mengevaluasi saja, menambal-nambal tadi, ataukah mungkin ada hal lain yang perlu dilakukan dan juga diantisipasi? Kita ada Komdigi, kita ada BSSN. Kemarin Komdigi approach-nya sebagai hubungan dengan masyarakat, dengan penyedia aplikasi, itu kita apresiasi mereka ada kemajuan. Jadi mereka tidak seperti orang tua yang galak yang taunya ngatur, nggak tahu ini. Tapi ini diperlakukan secara dewasa. Di mana ada aplikasi yang waktu ramai kemarin, secara sukarela malah aplikasinya bilang, oke, kita nonaktifkan dulu yang live-nya supaya tidak menambah kacau. Itu kita apresiasi, itu pendekatan yang baik. Lalu ada pelanggaran, Komdigi berikan peringatan dulu, nggak langsung diblokir gitu loh. Jadi itu approach seperti itu yang perlu diapresiasi. Dan kita punya BSSN, mereka harusnya tahu standar pengamanan seperti apa. Mereka bisa informasikan ke semua kementerian atau lembaga badan publik yang mengelola data, supaya mereka sadar bahwa mengelola data itu adalah amanah dan bukan berkah. Kalau berkah, dianggap mengelola data itu berkah, itu selalu dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan kan. Tapi tanpa mempedulikan pemilik datanya. Siapa pemilik datanya? Masyarakat kita ini. Kalau bocor kita menderita. Nah, harusnya dianggap sebagai amanah, dianggap sebagai tanggung jawab. Harus dilindungi dengan baik. Kalau lindungi dengan baik, silakan kamu manfaatkan gitu. Sehingga pemilik data nggak jadi korban gitu Kak. Pemilik data tidak menjadi korban. Lantas standar minimal apa yang wajib dipastikan pemerintah agar berjalan dengan aman ya, terkait dengan mungkin sistem yang sedang atau telah dilakukan oleh Menteri Purbaya ini? Standarnya sudah ada, tinggal diikuti Kak. Namanya contoh ya, standar internasional pengelolaan data ISO 27001. Itu tebal, itu kayak buku itu. Bacanya aja pusing, tapi ini harus dijalankan. Terus ada ISO 27701, nama ISO-nya ya. Terus ada NIST, ada PCI DSS. Itu asalkan mengikuti itu aja harusnya akan bisa melindungi dengan sangat signifikan atas pengelolaan data. Itu yang susah Kak. Mendisiplinkan diri untuk mengikuti standar-standar itu yang sulit. Oke. Lantas kebocoran-kebocoran itu apakah karena kita tidak mengikuti panduan-panduan tertentu? Atau memang ini ada mungkin kepentingan-kepentingan politis ataupun apa di baliknya itu? Jelas. Kebocoran data terjadi karena tidak mengikuti standar pengelolaan data yang baik. Standar yang saya sebutkan tadi itu adalah simpennya di mana, bagaimana nyimpen passwordnya, bagaimana mengelola pakai two-factor authentication. Jadi itu sangat teknis dan itu harusnya orang IT bisa. Kalau kita bilang ISO 27001, 27701, NIST, PCI DSS, mereka semua udah tahu. Istilahnya pengetahuan ini bukan sesuatu yang rahasia, malah udah tersebar, tinggal di Google bisa dapat. Yang sulit jalaninnya, susah. Kayak tadi diet, mau jadi langsing susah. Kamu dua minggu mungkin bisa ikutin, tapi udah 2 bulan balik lagi kebiasaan lama. Itu harus diubah gaya hidupnya, cara memandang data, cara mengelola data. Ada satu lagi ya Pak Alfons ya, Pak Faisal di Depok yang mau berkomentar. Silahkan Pak Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya gini Pak, dengan
teknologi IA yang sekarang di negara-negara maju itu sudah mencapai IA 2 yang akan ke IA 3. Sedangkan di negara kita sendiri, kita tahu ya, ternyata baru tahu bahwa hanya setingkat SMA di Indonesia yang di Deku itu yang ternyata Pak Purbaya kembangkan sebelumnya ya. Jadi saya kira cyber kita ini kan ada yang di NASA, ada yang di Cina. Apakah itu nggak bisa Pak kita tarik karena orang-orang pandai Indonesia itu untuk menyelamatkan data kita tadi? Dan saya kira kita sudah bukan rahasia karena NIK sekarang sudah dibebaskan ya, akhirnya seperti itu Pak. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Faisal ya, bisa ditanggapi Pak Alphonse. Ya, sehubungan dengan mungkin yang Pak Faisal maksud artificial intelligence ya, AI ya. Iya. Jadi memang ini perkembangannya ya tidak dapat terbantahkan, AI ini akan menjadi sangat dominan. Dan saya tidak sarankan pemerintah untuk terlalu membatasi. Maksudnya bagaimana? Karena kalau kita terlalu membatasi AI, Indonesia ini udah tertinggal dalam pengembangan AI, aplikasi AI. Kalau misalnya kita batasi juga, jadi orang akan memandang AI itu sebagai satu makhluk yang menakutkan gitu loh. Justru ini perlu di masyarakat, perlu membiasakan diri belajar AI itu, apa kelebihan, apa kekurangan, apa keterbatasannya, supaya Indonesia bisa memanfaatkan adanya AI ini. Jadi kita jangan melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi masih tahu batasnya, tahu apa gitu loh. Nah, lalu soal sumber daya Indonesia banyak sekali sumber daya. Nah memang ya tergantung dari pemerintah, tergantung dari keinginan untuk kalau memang ada sumber daya ini kelihatan ada masyarakat yang pintar ini, bagaimana apakah dihargai gitu, atau malah lebih dihargai di luar negeri yang mereka akan lari. Hal itu yang perlu menjadi perhatian Pak. Pak Alphonse, tapi AI ya di Indonesia itu kan, ini kan kita sudah sempat telah diatur lah oleh Komdigi sendiri. Tapi realitanya pada yang terjadi di lapangan banyak sekali nih kita mendapatkan tantangan-tantangan, kemudian juga mendapatkan hal-hal negatif ya dari AI itu sendiri. Sejauh ini pengawasan maupun gerak pemerintah terhadap AI kita ini seperti apa sih? Mungkin bisa ditanggapi ya sekaligus sebagai closing statement Pak Alphonse. AI itu ibaratnya seperti pisau. Jadi kalau di tangan koki, di tangannya Luffy Taho, dia bikin masakan enak pisau itu. Tapi kalau di tangan preman Pulau Gadung, dia buat nodong gitu loh. Jadi bukan salah pisaunya, itu salah yang pegang pisau itu. Nah karena itu perlu ada penegak hukum, memang benar. Jadi kalau polisi lihat ada orang pakai pisau untuk nodong, ditangkap, dipenjara. Supaya orang lihat bahwa kalau kamu salah gunakan pisau, kamu salah gunakan AI untuk misinformasi, menyebarkan gambar palsu atau memfitnah, kamu bisa mendapat konsekuensi hukum. Tapi kalau misalnya kamu manfaatkan AI untuk hal yang positif, kita didukung. Jadi hal itu yang perlu diperlihatkan ke masyarakat, sehingga kita tidak perlu takut berlebihan, tetapi bisa memanfaatkan dengan baik. Baik, terima kasih ya Pak Alphonse ya atas waktunya telah berbincang dengan El Sinta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pakar Keamanan Siber dari Vaksinkom Alphonse Tanujaya. El Sinta News and Talk.